Jadi uang dari ayam, ya, dari peternakan ayam itu tuh saya putar ke sini teman-teman, ke ladang sawit ini, ke kebun sawit ini. Oke, teman-teman bisa perhatikan ini 3 hektar, ya. 3 hektar itu biayanya itu dari beternak ayam teman-teman. Halo sahabat ternak semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Dan masih bersama saya, ownernya atau pemilik dari peternakan Bang Junta CS. Salam hormat dan salam satu hobi. Jadi video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya, kenapa saya jarang upload, jarang jawab pesan-pesan di kolom komentar. Jadi inilah saya jawab teman-teman, karena saya tuh sekarang akhir-akhir ini ngurus ladang ya, kebun sawit. Dan ini sekarang saya mau berkebun ya, pergi ke kebun. Dan perhatikan ini tuh ada pompa ya, semprot. Dan ini ada angkong, ada parang juga saya bawa nih teman-teman. Dan ini nih, ini jangan lupa nih, setiap kali saya ke kebun tuh saya selalu bawa kotoran ayam nih teman-teman, kohei ayam ya, itu untuk pupuk lah. Jadi ini juga saya bawa egrek ya teman-teman, sekalian mau manen nanti, manen sawit. Ini saya buat dari bungkusnya nih, karet ya, ban bekas, ban dalam, jadi disarungkan aja. Oke, langsung saja kita berangkat teman-teman ya. Tongkrongin terus keseruan saya di kebun dan apa saja kegiatan saya. Dan sekedar informasi teman-teman, ini hasil saya beternak ayam itu saya putar ke kebun ini teman-teman, ke kebun sawit ini. Jadi gimana keseruannya, langsung saja lihat teman-teman apa yang saya kerjakan di kebun. Dan ya, semua pupuk-pupuknya itu, kotoran-kotoran ayam, kohei ayam yang dari rumah ini, itu saya bawa semuanya ke kebun. Jadi belum ada saya jual juga ya. Dan kalaupun ada tetangga-tetangga minta, itu biasanya saya kasih aja teman-teman. Oke. Dan untuk sampai ke kebun sawit saya itu teman-teman memakan waktu sekitar 30 menit lah, kurang lebih 30 menit. Jadi agak sedikit jauh dari rumah. Dan saya itu tinggal di daerah Riau ya, Dumai Riau, atau di Pulau Sumatera ya tepatnya. Kalau di sini biasanya juga terkenal tuh dengan sawit ya, kebun sawit. Sama seperti di Kalimantan tuh banyak juga kebun sawit. Tonton sampai habis teman-teman, biar teman-teman tahu uang dari beternak ayam itu saya gunakan untuk apa saja di kebun sawit ini teman. Apa? Ya, ini kita sudah mau sampai teman-teman. Tadi di perjalanan itu kurang dari 30 menit. Ya, ini kita udah mau sampai. Dan saya akhir-akhir ini tiap hari ke ladang. Cuman nggak sampai sore teman-teman. Itu cuman sampai tengah hari ya, jam siang lah. Jam 12, jam 1 itu biasanya saya udah sampai rumah dan langsung saya kasih makan ayam. Jadi memang kalau untuk kasih makan ayam itu saya nggak saya kasih semuanya gitu banyak-banyak dalam satu hari itu, enggak teman-teman. Jadi perkiraannya satu hari itu butuh berapa pakannya. Misalnya kalau untuk yang anakan kan nggak banyak-banyak itu, misalnya sekilo, paling satu hari itu sekilo biasanya untuk 100 ekor. Jadi itu biasanya saya bagi ya, bagi 3 atau bagi 4. Cuman sekarang tuh saya bagi 3, yang malam hari itu saya cuman kasih sedikit aja teman-teman. Jadi saya lebihkan lah. Oke, ini sih kita sudah sampai teman-teman. Langsung saja kita pergi. Ini kita jalan lagi nih teman-teman, jalan lagi sekitar ya 200 meter lah ke dalam lagi teman-teman. Oke ya, kita udah jalan sekitar 200 meter dan ini langsung sampai pondok nih teman-teman. Ini pondoknya, tempat beristirahat. Dan ini ada nenasnya sedikit. Ini kemarin ladang ini, kebun ini kita kasih ke orang, maksudnya yang ngurus orang. Jadi yang penjaga kebun kemarin itu dia menanam nenas, tapi nenasnya nggak dirawat dia gitu. Jadi makanya sekarang kita ambil alih dan ingin kita bersihkan. Rencananya ini kita mau musnahkan lah nenas-nenasnya, kita matikan karena menghambat pertumbuhan sawit teman-teman.
Nenas ini agak sulit untuk dimatikan teman-teman ya kalau pakai parang. Jadi itu kita tuh membersihkannya itu, mematikannya itu dengan cara disemprot teman-teman. Ya kita prepare dulu teman-teman, biar kita pakai baju lengan panjang agar duri-duri nenas atau duri sawit tidak kena tangan kita teman, safety juga. Dan ini bapak saya teman-teman, ini bapak saya dan ibu saya, ini kami bertiga. Ini biasanya sih saya sama bapak atau saya sendiri kadang, kalau ibu saya lagi ngajar ya, ibu saya ini guru teman-teman ya. Oke, jadi kadang saya sendiri, kadang berdua sama bapak, kadang ya ini kadang bertiga gitu. Sebenarnya saya nggak suka sih bapak atau ibu saya ini datang ke sini karena capek teman-teman ya. Kasihan juga karena udah tua. Tapi gimana lah, bapak saya ini nggak bisa diam di rumah. Ya jadi dia mau ikut juga. Ya terpaksa dibawa juga. Ya jadi ya sama-sama nggak apa-apa lah, yang penting ya bisa dikontrol. Saya yang jaga, kalau kira-kira dia capek ya saya suruh istirahat lah gitu teman-teman. Jadi nggak kayak anak, nggak durhaka lah gitu teman-teman ya. Oke, langsung saja kita pergi membantai hama. Oke, ini yang sudah saya bersihkan teman-teman. Ini piringannya itu. Jadi setiap kali saya udah bersihkan ini piringannya itu, nah, itu langsung dipupuk keliling teman-teman. Itu pupuknya itu, yaitu makanya tadi uang dari beternak ayam itu tuh saya belikan pupuk teman-teman. Ya hasil dari jual ayam tuh saya belikan pupuk, dan pupuk untuk sawit ini sedikit mahal lah. Ini sekarang di lahan gambut teman-teman. Yaitu pertama tuh dikasih dolomit dulu, yaitu untuk mengurangi kadar asam pada gambut. Dan setelah dikasih dolomit, nah itu teman-teman sudah dimatikan, sudah disemprot juga ya, kelihatan tuh udah hitam, udah merah, udah coklat juga. Dan ini juga nanti akan mau disemprot lagi nih, dimatikan. Kenapa disemprot teman-teman? Itu biar akar-akarnya kena ya, akar-akarnya mati. Karena kalau kita cuman cabut pakai parang ya, motong pakai parang, itu akarnya masih tinggal di tanah dan itu akan tumbuh lagi tuh nenas ini teman-teman. Ya, nenas ini gampang kali tumbuh teman-teman. Jadi kembali lagi ke pupuk tadi teman-teman. Ya ini kan buahnya ini udah muncul nih, nah, perhatikan. Jadi ini biar buahnya semakin besar ya, buahnya berat, itu dikasih pupuk. Dan ini langsung saya kasih dua pupuk. Itu pupuk buah, pupuk buah sama pupuk daun ya, pupuk daun. Jadi itu banyak teman, satu sak itu, satu sak 50 kilo itu harga pupuk yang bagus lah, yang agak lumayan itu 400.000 teman. Dan ini ladang saya ini semua tuh 3 hektar ya, nggak banyak sih, 3 hektar. Dan yang kecil ini, sawit yang masih kecil ini 2 hektar, sawit yang sudah besar sana ini bersebelahan juga sama-sama itu 1 hektar teman-teman. Oke, ini bisa diperhatikan nih. Ini mohon maaf juga sebelumnya teman-teman, kameranya sedikit goyang, saya nggak bawa stabilizer ya, jadi ini agak goyang. Ini perhatikan nih, buahnya kan udah banyak-banyak nih, udah lumayan besar ya, karena memang kemarin setiap sudah dibersihkan itu langsung dipupuk teman-teman, makanya langsung nampak hasilnya, itu langsung nampak gitu loh. Jadi ini juga untuk teman-teman yang lain yang beternak gitu. Kalau teman-teman beternak itu ada hasilnya itu ditabung teman-teman. Ya diputar, kalau bisa sih diputar ya lebih bagus. Diputar biar uangnya tuh bisa menghasilkan. Ya jangan cuman didiamin aja teman-teman. Duitnya sayang. Nah, ini perhatikan, ini buahnya udah banyak dan ini juga udah mau merah, ini ntar lagi panen nih teman-teman. Udah bisa dijual. Harga sawit itu sekarang tuh mahal teman-teman. Ya, harga sawit di sini tuh sekarang 1.750 rupiah gitu. Jadi ya langsung nampak tuh hasilnya, tuh langsung nampak. Dan biasanya kalau sawitnya udah agak gede itu teman-teman, itu 1 hektar itu bisa menghasilkan paling maksimal tuh 2 ton ya. Tapi biasanya jarang lah, ada sih, ada kalau perawatannya bagus ada sampai 2 ton. Tapi biasanya 1 ton itu gampang carinya, 1,5 ton lah kita bilang. Jadi di 3 hektar ini saya ya nggak mulu-mulu, 1 hektar tuh 1,5 ton lah nanti harus bisa keluar dari sini teman-teman. Itu ya minimalnya lah, rata-ratanya. Jadi ya lumayan lah kan gitu. Jadi ini memang harus dibersihkan dulu semuanya biar buahnya itu maksimal teman-teman. Oke. Jadi ini banyak nih, ini pohonnya di banyak teman-teman ya. Jadi kalau kurang lebih lah 1 hektar itu 100
lebih, 100 pohon lebih lah, 1 hektar. Oke. Dan ini yang sebelah sini ini udah dibersihin semua nih piringannya nih. Nah, udah dibersihin. Jadi kalau nanti yang dia tumbuh-tumbuh lagi nih paling tinggal disemprot sedikit lagi, sedikit ulang, baru nanti biar dia mati, teman-teman. Ya, jadi ya hasil dari ayam itu kebanyakan saya buat ke sini, teman-teman. Ya, ke sawit ini biar berputar lah. Nanti kalau ini udah menghasilkan, ya udah konsisten, baru dia ini nggak perlu lagi, sawit ini nggak perlu lagi untuk maksudnya untuk hasil ayam itu nggak perlu lagi saya putar ke sawit ini. Jadi dia udah bisa memutar duitnya sendiri sawit ini, teman-teman. Nah, ini udah saya semprot juga kemarin. Ya, ini udah mati semuanya. Ini saya pakai racun bakar ya, teman-teman. Nah, ini udah panen nih, udah siap panen nih. Ya, ini udah agak sedikit telat lah, teman-teman. Karena memang ini belum pernah dipanen. Sebelumnya tuh memang dikasih sama orang yang ngurusnya. Memang nggak dirawat. Memang kami nggak nyuruh merawat sih. Kita cuma nyuruh ya sawitnya tuh aja, pohonnya itu sekitarnya. Nggak perlu disemprot, nggak usah gitu. Cuman ya itulah, teman-teman. Mungkin karena memang bukan miliknya sendiri, jadi ya kayak ya seperti itulah, tau lah, mungkin nggak punya rasa memiliki kan gitu. Padahal ini hasil dari nenas ini itu semuanya tuh sama dia, teman-teman, sama penjaganya sebelumnya. Cuman di sini di video ini saya bukan mau menjelek-jelekkan, teman ya, enggak ya. Cuman biar informasi teman sama teman-teman aja gitu loh. Jadi kalau misalnya memilih karyawan atau memilih pekerja, ya pintar-pintar, harus tahu gimana cara kerjanya gitu loh. Oke. Nah, ini memang udah siap panen juga nih, satu nih udah berondolan, udah terlambat ya. Ini masih ada satu sawit lagi, satu baris lagi ke sana tuh, tanah punya kita tuh, teman-teman. Ini nanti yang udah disemprot ini semuanya layu, teman-teman. Ini udah langsung rata sama tanah nanti. Nah, ini udah siap panen juga nih, udah merah. Oke. Ya sekali lagi mohon maaf, teman-teman, kameranya nih agak goyang ya, agak goyang kali karena saya lupa bawa stabilizer. Ini juga tanah gambut, jadi kalau dipijak tuh nggak kokoh, dia sedikit masuk lah, apa, lenyot, kalau bahasa sininya lenyot apa seperti itulah, teman-teman. Jadi agak masuk ke dalam dia kalau dipijak, tanah gambut ya. Nah, ini tanah kita ini sawitnya yang udah besar-besar nih. Nah, ini yang batas yang kecil nih, ini ke sebelah sini, sebelah kanan video ini, teman-teman. Nah, kalau yang ini nih udah dipupuk juga ya. Memang belum nggak dipiringi, tapi udah dipupuk kemarin. Udah dipupuk, udah dikasih dolomit juga. Dan ini juga hasilnya udah lumayan nih, teman-teman. Kalau yang besar-besar ini biasanya buahnya itu udah berat. Satu tandan itu mau sekitar 20 kilo lah. Biasanya tuh 1 ton itu bisa lah 27 tandan lah paling sedikit ya. Dari 100 pohon 1 hektar ya, ngejar-ngejar 1 tonnya gampang lah, teman-teman. Nyari-nyari 30 tandan bisa lah, karena kan 100 pohon dia 1 hektar ya. Jadi kita anggaplah bisa dapat 50 tandan, kan udah 1,5 ton lah, kurang kira-kira seperti itulah, teman-teman, perhitungannya. Jadi inilah makanya saya jarang upload video ya, karena saya banyak kesini sekarang, teman-teman ya. Setengah hari itu kesini, jadi itu, tapi itu udah capek tuh, teman-teman, capek kali. 1,5 hari itu saya cuma bisa bersihin piringan itu 5 sampai 6 piring aja, nggak banyak sih, karena memang terlalu semak ya, terlalu banyak hama lah di pinggir sawitnya itu. Jadi memang sedikit dapatnya. Dan saya juga masih amatiran kan, jarang kerja-kerja seperti inilah. Jadi memang sedikit dapatnya itu, teman-teman. Nah, ini ibu saya lagi panen nenas nih ya. Perhatikan ini kecil nih, teman. Ya, ini kecil kali nih, tapi sekarang nih nilai yang paling besar lah nih. Biasanya kalau nanas itu diurus, itu buahnya itu bisa sampai 3 kali 4 kali lipat sama ini, teman-teman. Ini masih kecil-kecil nih, teman-teman. Dan biasanya nanas itu panennya itu 4 hari sekali ya. Jadi perputaran uang itu cepat.
Oke, teman-teman bisa perhatikan ini ya, itu sebagian dari semprot, dan ini rencananya mau dimatikan juga, cuman buah nanas itu masih banyak ya, nanas yang di sini nih yang masih hijau-hijau nih sayang mau dimatikan, jadi biar dulu dia panen beberapa kali, dan kalau tidak mengganggu sawit dia masih dibiarin aja tumbuh tuh. Itu sampai itu ada di ujung tuh ada parit teman-teman. Nah, batas tanah kita tuh sampai sana teman-teman, batas tanah saya tuh sampai sana. Memang ini kebun ini udah lama juga sih kita beli ya, udah bertahunan juga, cuman sekarang biar saya bilang biar saya yang ngambil alih ya, yang ngurus gitu loh, sama ibu saya itu saya suruh biar saya ngambil alih. Jadi uang dari ayam ya, dari peternakan ayam itu tuh saya putar ke sini teman-teman, ke ladang sawit ini, ke kebun sawit ini. Oke, teman-teman bisa perhatikan ini 3 hektar ya. 3 hektar itu biayanya itu dari beternak ayam teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video saya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya. Silakan bantu share video ini biar teman-teman peternak lain bisa memanajemen hasil keuangan dari ternak ayamnya kemana gitu loh teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hormat dan salam satu hobi.